Baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum opsional di satuan pendidikan. Sebelum saya Sabar Pak, mohon maaf jaringan materi Pak. saya ini Mohon maaf jaringan. Ya, oke, sudah bagus, Lanjut. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira saya sehat. Kalau saya sehat, tidak tahu Pak Hans, kayaknya Pak Hans bermasalah deh dengan jaringannya. Ini kayaknya kurang sehat. Pak Hans, saya Iya. berharap semua sehat-sehat supaya kita bisa sehat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan dengan prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Jadi saya akan PKT-nya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tampil materinya atau belum? Belum Pak, belum. Belum? Iya. Mungkin jaringan Pak. Belum. Mungkin kira-kira sudah ini oke, sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Baik. Suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah. Ya, mungkin jaringan. Oke, baik. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri sebenarnya seperangkat rencana atau alat dan pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu kurikulum. Baik, kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing itu mengacu pada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ya, yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ya, yang dijadikan sebagai acuan untuk kemudian di satuan pendidikan masing-masing untuk mengembangkan kurikulum operasional itu. Oke, baik. Yang berikut, satuan pendidikan itu memiliki kewenangan untuk bisa mengembangkan kurikulum selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Ya, itu prinsip dan tujuannya adalah itu. Kemudian, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu. Dan itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sehingga pelajaran itu menjadi bermakna. Ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan, hendaknya dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebudayaan, sosial budaya, atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan.
tergantung dari masing-masing wilayah atau daerah. Oke, baik. Yang berikut ada 5 prinsip, ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional pada satuan pendidikan itu sendiri. Ya, prinsip yang pertama itu adalah berpusat pada peserta didik. Ya, berpusat pada peserta didik. Itu maksudnya pembelajaran yang dibuat itu hendaknya itu harus memenuhi potensi, dan itu harus dibuat atau didesain berdasarkan kebutuhan dari para peserta didik itu sendiri. Artinya berpusat, ya, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Dan hendaknya itu selalu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang menjadi rujukan dari semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah kontekstual. Ya, kontekstual itu mau menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan atau sesuai dengan konteks sosial budaya dan lingkungan, serta berpusat pada dunia usaha dan dunia industri. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah esensial. Ya. Esensial itu artinya apa? Perangkat yang sudah kita susun, ya, itu hendaknya memuat informasi-informasi penting atau informasi utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan. Karena itu, perangkat yang dihasilkan atau yang disusun itu hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti dan mudah untuk dipahami. Ya, mudah untuk dipahami oleh para peserta didik. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah akuntabel. Ya, akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, baik itu harus berbasis data, ya, dan harus aktual. Kita tidak bisa serta-merta mengarang-ngarang apa yang sudah kita buat berdasarkan kerangka acuan yang dari pemerintah pusat, tapi selalu apa yang kita perbuat atau kita lakukan itu selalu berbasis data. Dan yang terakhir itu adalah prinsip yang terakhir itu adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik, pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu hendaknya melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Ya, diantaranya adalah orang tua, ya, organisasi, kemudian industri, dunia usaha, dunia kerja untuk SMK, dan itu harus di bawah naungan dari dinas pendidikan atau misalnya kalau yang agama itu di bawah naungan kantor Kementerian Agama. Ya, baik, itu mungkin 5 prinsip dari pengembangan kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Baik, mungkin materi saya hanya sampai di sini. Sekarang Bapak Ibu, dari paparan materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada hal atau poin-poin yang belum dimengerti oleh Bapak Ibu, mungkin saya persilakan untuk bertanya. Oke, baik. Saya pertama. Apa Hans? Oke, minta maaf. Pada tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
yang ingin saya tanyakan itu apa kegunaan prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri? Kegunaannya seperti apa? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Hans untuk pertanyaannya. Apa kira-kira Mohon izin bicara Pak Ipin. Pak Ipin, materinya mungkin tidak tayang. Izin bicara, materinya tidak tayang. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari baik dari operasional di kita nanya baik. Kegunaan prinsip pembangunan kurikulum itu adalah sebagai aturan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans untuk pertanyaannya. Pertanyaan Pak Hans akan saya jawab berkaitan dengan apa kegunaan dari prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Baik. Kegunaan dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri adalah sebagai aturan yang menjiwai kurikulum, pengembangan kurikulum. Artinya apa? Prinsip-prinsip tersebut punya tujuan supaya kurikulum yang didesain atau yang dibuat atau yang dihasilkan itu hendaknya sesuai dengan permintaan dari semua pihak. Nah, semua pihak yang kita maksudkan di sini itu adalah misalnya yang paling pertama itu adalah para peserta didik itu sendiri. Kemudian orang tua, kemudian masyarakat, dan ya terlebih untuk bangsa dan negara. Jadi apa yang dirancang atau didesain dalam kurikulum itu punya tujuan yang mulia sebenarnya. Ya, baik itu mungkin jawaban dari saya menjawab pertanyaan dari Pak Hans. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Maria mau menambahkan sedikit atau silakan. Iya, seperti itu sudah. Saya setuju. Saya sependapat dengan Pak Ipin. Oke, tapi kemudian, baik. tapi saya juga memiliki satu pertanyaan baru begitu Pak. Oke, baik. Oke, Ibu Maria mungkin mau bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Kan tadi di penjelasan Bapak, salah satu prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah itu berpusat kepada peserta didik, di mana dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulumnya. Nah, yang ingin saya tanya, pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa begitu yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia? Oke, saya kembalikan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Maria berkaitan dengan ya pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan ya dalam hal ini sistem pendidikan di Indonesia ya. Baik. Profil atau kompetensi yang ingin dihasilkan dengan sistem pendidikan yang berlaku itu ada kaitannya dengan dua hal. Yang pertama itu soal kompetensi bagaimana bisa menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Ya. Yang kedua itu kompetensi untuk menjadi manusia yang unggul. Ya, manusia yang unggul, yang berguna dan yang produktif di abad ke-21 seperti ini ya. Baik, di mana itu pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat atau sepanjang masa yang memiliki kompetensi global dan hendaknya itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teristimewa profil pelajar Pancasila itu sendiri
di mana di situ ada 6 dimensi atau aspek Iya. yang perlu dilaksanakan oleh para pelajar di dalam ini. Peserta didik Indonesia diharapkan untuk senantiasa itu berpartisipasi serta tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang di depan seperti itu. Saya ada mau sedikit. Oke, baik. Oke, baik. Saya paham. Berarti kayak apa namanya kurikulum operasional ini dia kayak landasan dasar begitu Pak ya dalam penerapan pembelajaran di sekolah. Kalau kurikulumnya dibikinnya salah, tidak diperhatikan prinsip-prinsip, berarti tidak akan capai begitu yang tadi. Oke. Mungkin begitu. Dari dasarnya. Meskipun diberi kewenangan, tetapi harus tetap berpatokan pada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Iya, oke. Terima kasih Pak Ipin. Iya, saya profil pelajar. Oke. Baik, mungkin tidak ada lagi. Saya bisa mengakhiri presentasi saya. Mungkin lain waktu baru kita bertemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sudah mengikuti materi presentasi saya selama kurang lebih 20 menit. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Maria dan Pak Hans. Selamat malam. Iya, selamat malam.